مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Bahwa kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mentauhidkannya. Kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mentauhidkannya. Ini urgensi yang pertama. Sehingga mengapa kita mempelajari tauhid? Mengapa kita mempelajari akidah? Mengapa kita mempelajari keimanan? Mengapa kita mempelajari hal yang berkaitan dengan Allah Taala? Maka jawabannya yang pertama, karena disebabkan kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mengesahkan Allah Taala, untuk mentauhidkan Allah Taala. Di antara dalilnya adalah Allah Taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah hanya kepadaku. Kalimat liya'buduni yang dalam terjemahannya beribadahlah kepadaku ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi menerangkan ketika Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan firman Allah Taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Ubudu maknanya adalah wahidu. Makna dari ibadah, beribadahlah kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, maknanya adalah mentauhidkan Allah Taala, kata Al-Imam Al-Baghawi. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi mengutipkan ucapan salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan makna ubudu, ketika menafsirkan makna ibadah, nyembahlah Allah, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah. Kemudian disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Setiap kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Qur'an, kalau kita ketika membaca Al-Qur'an mendapatkan kalimat ibadah, beribadahlah hanya kepada Allah, atau agar mereka beribadah kepada Allah, atau mereka beribadah, kalian beribadah, ibadah, semua kata ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya, maksudnya adalah tauhid. Maka maksud ibadah adalah mentauhidkan Allah, sembahlah Allah saja, jangan menyekutukannya. Sehingga makna liya'buduni maknanya adalah liwahiduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka semua, jin dan manusia, mengesahkan Allah Taala, tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah itu apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari, agar kemudian tujuan kita diciptakan oleh Allah Taala, yaitu mengesahkan Allah Taala, dapat terwujud di muka bumi ini. Sehingga tujuan diciptakannya kita adalah agar kita mentauhidkan Allah. Kan kita diciptakan untuk ibadah, iya, maksudnya ibadah adalah mentauhidkan Allah, agar ibadah kita persembahkan ini murni hanya untuk Allah. Itulah tauhid. Baik, ini yang pertama. Mengapa kita belajar tauhid? Mengapa kita mempelajari akidah? Mengapa kita mempelajari keimanan? Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena tujuan diciptakannya kita adalah untuk mentauhidkan Allah. Karena kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap kata ibadah di dalam Al-Qur'an, dimanapun ayatnya, kalau kita menemukan kata ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Dan inilah yang kemudian akan kita pelajari, hakikat tauhid, bagaimana cara mentauhidkan Allah itu bagaimana. Inilah yang kemudian akan kita pelajari nanti. Baik, itu yang pertama sebabnya. Kemudian yang kedua, di antara alasan juga mengapa kita mempelajari tema tentang tauhid ini, tentang akidah ini, tentang bab keimanan kepada Allah Taala ini, karena keutamaan dari tauhid yang sangat besar. Keutamaan dari tauhid sangat besar sekali, sehingga keutamaan dari tauhid tak dapat digapai dengan amalan apapun. Bahkan tauhid dapat memperberat timbangan seorang hamba amalannya. Dengan tauhid dosa-dosa seorang hamba akan Allah Taala ampuni.
Di antara keutamaan tersebut, dan Allah Taala banyak menyebutkan tentang keutamaan tauhid, dan juga Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Bahkan kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid banyak diawalinya dengan memulai dengan bab tentang keutamaan tauhid. Di antaranya satu saja, Allah Taala berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, "Ya bani Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali." Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa hanya kepadaku, mengharap hanya kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu, sebanyak apapun dosa-dosa yang engkau miliki di dunia, dan aku tak peduli. Lihat bagaimana Allah Taala menjamin bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Dan di antara bentuk mentauhidkan Allah adalah berdoa hanya kepada Allah. Di antara bentuk mentauhidkan Allah Taala adalah mengharap hanya kepada Allah. Harapan seorang hamba hanya kepada Allah Taala saja. Maka kata Allah Taala, yang berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, yang hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluknya, maka kata Allah Taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa yang dimilikinya, dan Allah tak ambil peduli. Ya bani Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Kata Allah Taala di dalam hadis qudsinya ini mengatakan, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu itu sampai menembus awan di langit, kemudian engkau meminta ampun hanya kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Lihat, meminta ampun hanya kepada Allah, dan ini merupakan tauhid, bentuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Taala. Dia tahu Allah Taala yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Allah Taala satu-satunya zat yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia tahu itu, kemudian dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dimilikinya selama hidupnya, maka Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, Allah Taala berfirman, ya bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, engkau tak pernah melakukan kesyirikan, baik syirik asghar apalagi syirik akbar, maka kata Allah Taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dari tauhid. Karena yang namanya tauhid adalah seorang itu kemudian tidak menyekutukan Allah Taala, baik dengan syirik akbar apalagi dengan syirik asghar. Sehingga kita perlu mempelajari syirik akbar itu bagaimana, apa saja, syirik asghar itu apa saja, karena jaminannya yang besar. Sekalipun kita adalah seorang pendosa yang handal di hadapan Allah Taala, dosa-dosa kita sudah tak dapat dibendung lagi, tak dapat ditampung lagi, kemudian kita memiliki amalan ini, kita mengesahkan Allah Taala, kita tak menyekutukan Allah Taala di sisa usia kita ini. Dahulu kita adalah pendosa yang hebat. Bagaimana cara kita kemudian untuk menembus dosa-dosa kita yang sangat banyak itu, agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih suci? Maka caranya adalah dengan memanfaatkan sisa usia kita ini, agar benar-benar mewujudkan tauhid kepada Allah Taala, mengesahkan Allah Taala, dan tidak menyekutukan Allah Taala. Sehingga perlu di sini untuk mempelajari bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana yang namanya kesyirikan itu agar kemudian kita dapat menjauhinya. Ketika seorang hamba kemudian dia riya, dia ujub, dia sum'ah, dia takabur dan lain sebagainya, maka ini merupakan bagian dari kesyirikan. Sehingga kita harus memahami bagaimana caranya agar dapat terlepas dari belenggu yang namanya kesyirikan ini. Dan ini adalah kesyirikan sekalipun dia adalah syirik asghar, riya, sum'ah, ujub, takabur. Sehingga inilah yang akan kita pelajari. Agar kemudian belenggu ini, kalau memang kita ada, hati kita ini terbelenggu oleh penyakit-penyakit semacam ini, dapat kemudian kita lepaskan, agar kemudian kita berjumpa dengan Allah Taala dalam keadaan tidak menyekutukan. Sehingga ini alasan yang kedua, karena keutamanya yang sangat besar, dan Allah tak ambil peduli seberapa banyak dosa yang kita miliki, selagi kita berdoa hanya kepada Allah, dan ini merupakan tauhid. Selagi kita hanya berharap kepada Allah, dan ini merupakan tauhid. Selagi kemudian kita tak menyekutukan Allah, baik dengan syirik
syirik asghar, apalagi dengan syirik akbar. Maka inilah tauhid, buah dari tauhid yang sangat luar biasa, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Sehingga disinilah urgensinya kita mempelajari, membahas tentang permasalahan tauhid, kemudian tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan. Kemudian juga di antara yang mendorong kita untuk mempelajari hal ini, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena iblis laknatullah alaih telah berjanji di hadapan Rabbul Alamin. Iblis laknatullah telah berjanji di hadapan Rabbul Alamin untuk kemudian menghalangi jalan umat manusia dari jalan yang lurus. Iblis dan bala tentaranya berupaya untuk menghalang-halangi kita agar jangan sampai jalan yang menuju kepada Allah Taala, dihalang-halangi oleh iblis. Sehingga cara untuk mengetahui jebakan-jebakan, tipu daya tersebut adalah dengan cara belajar, mempelajari tentang tauhid di antaranya, agar kita mengetahui bagaimana tipu dayanya. Dan iblis ketika mengetahui keutamaan tauhid yang sangat besar, maka tipu dayanya akan jauh lebih besar lagi. Pertama, iblis akan berupaya untuk menghalangi kita dari jalan ilmu, apapun ilmunya namanya. Kalau itu adalah ilmu din, maka iblis akan berupaya untuk kemudian menghalangi kita dari namanya ilmu. Apalagi ilmu yang akan dipelajarinya adalah tauhid. Sehingga pelajaran tauhid itu sendiri secara umum kalau dipelajari itu kadang membosankan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab tauhid, pernah di masanya beliau menulis kitab tauhid, mengajarkannya kepada murid-muridnya, selesai ulangi lagi. Kemudian sampai pada titik di mana murid-muridnya mengatakan, memberikan masukan, saran kepada Syekh, sekali gantilah temanya, jangan tauhid terus, katanya. Membosankan kelihatannya. Pembahasannya begitu-begitu saja lah. Ini diantara tipu daya iblis. Kenapa? Karena iblis tahu keutamaan tauhid yang sangat besar. Sekalipun seorang hamba adalah seorang hamba yang pendosa, kemudian dia manfaatkan sisa usianya untuk benar-benar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Taala, insya Allah akan diampuni, dan besar kemungkinannya akan diampuni. Begitu. Sehingga iblis berupaya untuk kemudian menghalangi umat manusia untuk mempelajari tauhid. Sehingga siapa di antara kaum muslimin sebanyak ini paling yang mengerti tauhid secara benar hanya berapa persen saja? Kaum muslimin di dunia sangat banyak sekali, dan banyak di antara mereka yang tidak mengerti bagaimana cara mentauhidkan Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Sehingga ini merupakan di antara tipu daya iblis terbesar. Karena sebab iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam, maka kita harus mempelajari tauhid. Karena tauhid ini modal utama untuk berjumpa dengan Allah Taala, untuk kemudian memperoleh kebahagiaan. Baik. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, di antara sebab berikutnya juga, para ulama menyebutkan bahwa yang namanya dengan ilmu inilah kita mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yaitu ilmu tauhid ini. Dengan inilah kita mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yaitu dengan akidah inilah. Apalagi penyimpangan akidah sangat banyak bermunculan, sehingga cara untuk kemudian kita bisa memilah dan memilih adalah dengan ilmu inilah. Dengan mempelajari ilmu inilah, bagaimana cara mengesahkan Allah dengan benar, bagaimana keimanan kepada Allah dengan benar, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Maka dengan kita mempelajari keimanan tersebut, kita akan mengetahui, oh ternyata ini adalah keliru, ini menyimpang dari jalan tauhid, sehingga kita dapat menghindari diri dari kekeliruan tersebut. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi mengatakan, innal ilma katsirun wal umra qasirun fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Sesungguhnya yang namanya ilmu agama ini sangatlah banyak sekali, sedangkan usia kalian ini pendek, terbatas. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambillah dari ilmu ini apa yang paling kau butuhkan untuk menegakkan agamamu. Dan yang paling penting untuk menegakkan agama kita adalah tauhid. Ibadah sebanyak apapun ibadah tanpa tauhid, maka tidak akan dianggap oleh Allah Taala. Salat sebagus apapun salat, tanpa tauhid pelakunya adalah pelaku musyrik misalkan. Dia menyekutukan Allah Taala misalkan, maka salatnya tak akan memberikan faedah. Sehingga dari sini kita harus mengetahui jalan tauhid itu bagaimana, mentauhidkan Allah itu bagaimana, agar ibadah kita tidak sia-sia. Agar jangan sampai kemudian kita sudah menghabiskan usia kita untuk beribadah kepada Allah, ternyata kita menyekutukan Allah Taala. Kemudian kita tidak menyadari bahwa ini merupakan di antara penyebab amalan
Sehingga perlunya mempelajari tauhid. Karena yang namanya tauhid dan akidah yang benar merupakan asas dari amalan. Karena yang namanya tauhid ini merupakan makna dari dua syahadat. Dua rukun Islam yang pertama yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian yang namanya amal-amal yang lain dibangun di atas dua kalimat syahadat ini. Dan tauhid itu merupakan perwujudan realisasinya dari dua kalimat syahadat. Kemudian Syekh Abdurrahman ibn Hasan mengatakan falladzi usikum bih, dan di antara perkara yang aku wasiatkan kalian dengannya adalah usduqu ma'allah, jujurlah bersama Allah, wa ta'allamu minal ilmi ma yunjikum min syubuhati ahli syak wa raib, dan pelajarilah oleh kalian sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat menyelamatkan kalian dari syubhatnya orang-orang yang membuat keraguan-keraguan dalam agama ini. Dan kita hidup zaman akhir ini penuh dengan syubhat, penuh dengan keraguan-keraguan. Banyak orang-orang yang kemudian memberikan hembusan-hembusannya, memberikan bisikan-bisikannya, sehingga seorang muslim itu kemudian ragu dengan Islamnya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, apalagi semuanya serba mudah. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar, kita bisa melihat penonton dan lain sebagainya. Ternyata tontonan-tontonan kita, bacaan-bacaan kita ini malah membuat keimanan kita semakin ragu. Keimanan kita semakin goyah, keimanan kita semakin luntur, malah semakin tidak percaya dengan agama ini, malah semakin ragu tentang Allah Taala. Sehingga kita perlu untuk membentengi diri dari perkara-perkara tersebut, yaitu dengan tauhid. Karena namanya tauhid, akidah yang benar, iman yang benar kepada Allah Taala. Kalau kita telah mempelajari yang mengetahuinya, maka itu akan menjadi benteng yang kokoh. Ketika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa semua agama itu sama, kita bisa tahu karena ini merupakan kalimat syubhat, kalimat yang penuh dengan tipu daya yang hendak kemudian menggoyahkan keimanan kita. Oh, semuanya sama, yang penting berbuat baik, maka semuanya akan masuk surga. Nanti akan kita bahas itu kan. Sehingga ini yang harus kemudian jangan sampai seorang itu tergoyahkan keimanannya, apalagi di zaman fitnah sekarang ini, belakangan ini. Sehingga perlu untuk kemudian kita mempelajari yang dengan ilmu tersebut kita dapat terbebas, kita dapat terselamatkan dari tipu daya bisikan semacam ini yang kemudian membuat keraguan-keraguan terhadap keimanan kita. Fabil ilmi wal yaqin tanfa'u syubhat. Fabil ilmi wal yaqin tanfa'u syubhat. Karena dengan ilmu sajalah, terkhusus ilmu akidah, ilmu iman, ilmu tauhid, dan dengan keyakinan, dan tidaklah keyakinan itu muncul, keyakinan itu didapat kecuali setelah seorang itu belajar tentang keimanan. Karena buah dari keimanan, buah dari akidah, buah dari tauhid adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada agama ini, kepada Rasulnya. Ketika nanti ada orang-orang yang kemudian, oh di sana ada nabi baru, karena kita sudah punya ilmunya, dengan yakin bahwa nabi terakhir, Rasul terakhir adalah Rasul. Karena sebabnya pula kita mempelajari ilmu akidah dan tauhid ini, karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah menerangkan tentang zamannya kita ini. Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang menimpa umat manusia zaman-zaman tipuan, tahun-tahun yang dipenuhi dengan tipuan. Yusaddaqu fihal kadhib wa yukadzabu fihas shadiq. Pada zaman tersebut, pada masa tersebut, para pendusta dibenarkan ucapannya, dan orang-orang yang jujur itu didustakan ucapannya. Wa yu'tamanu fihal kha'in, para pengkhianat diberi amanat. Wa yukhawwanu fihal amin, orang-orang yang terpercaya malah dikhianati. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Pada masa-masa tersebut, pada zaman-zaman tersebut bermunculanlah para ruwaibidah. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma ruwaibidah? Siapakah itu ruwaibidah ya Rasulullah?" Rasulullah kemudian mengatakan, "Ar-rajulu tafih fi amril 'amah." Di dalam riwayat Imam Ahmad dikatakan as-safi yatakallam fi amril 'amah. Seorang yang bodoh, seorang yang maaf saja dungu, yang tak mengerti tentang urusan agama, yang kemudian mereka berbicara tentang urusan agama, tentang persoalan masalah umat yang luas. Sehingga ini dikhabarkan oleh Rasulullah bahwa akan datang zamannya di mana para ruwaibidah bermunculan. Zaman-zaman tipuan, ulama yang benar-benar ulama malah kemudian dikhianati, malah kemudian ucapannya tidak dipercaya, malah kemudian diinikan, dicemooh dan lain sebagainya. Orang-orang yang bukan ulama, orang-orang yang tak memiliki ilmu agama malah diposisikan sebagai
layaknya ulama, kemudian memberikan fatwa, berdiri di atas panggung, memberikan jawaban-jawaban, akhirnya menyesatkan umat manusia. Bagaimana caranya kita mengetahui ini adalah roh bido dan bukan? Dengan ilmu tauhid, dengan ilmu akidah, dengan iman. Ketika mereka berbicara tentang perkara yang ghaib, ketika mereka berbicara tentang Allah, ketika mereka berbicara tentang risalah, ketika mereka berbicara tentang hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman dan lain sebagainya, kadang kita terpesona ketika seorang itu berbicara tentang perkara yang ghaib, tentang akhir dan lain sebagainya, sehingga kita perlu membentengi diri dengan keyakinan iman yang benar agar kita mengetahui ini keliru, ini batil. Hal yang semacam ini adalah bertentangan dengan akidah yang benar. Sehingga dengan tersebut, dengan ilmu ini, kita mampu membedakan mana alim yang benar dan mana waibidhah. Dan kita hidup di akhir zaman belakangan, yang kemudian hal-hal yang semacam ini pasti banyak bermunculan, sehingga kita harus membentengi diri. Di antaranya juga, alasan berikutnya juga, mengapa kita perlu mempelajari akidah tauhid keimanan. Bukan hanya wajib, kalau boleh kita katakan, sudah darurat, sudah urgen. Mau tidak mau kita harus belajar tauhid. Mau tidak mau, bosan atau tidak membosankan, wajib bahkan darurat mempelajari akidah tauhid keimanan. Kenapa? Karena berbagai penyimpangan banyak bermunculan di akhir zaman belakangan ini. Baik penyimpangan dalam hal pemikiran akidah, baik dalam penyimpangan sifat karakteristik manusia, sehingga kemaksiatan macam-macam. Yang dulu yang namanya homo itu hanya ada misalkan di zamannya Nabi Lut saja, di zaman kita kemudian lengkap. Sehingga penyimpangan bukan hanya masalah akidah saja, penyimpangan jati diri pun mulai banyak bermunculan. Sehingga bagaimana cara membentengi diri dengan tauhid? Belum lagi umat-umat di luar Islam berupaya untuk menggembosi dakwah Islam, berupaya untuk kemudian menyimpangkan agar kaum muslimin keluar dari Islam, agar kemudian tidak berpegang dengan Islam. Karena mereka pun memiliki cara-cara, karena mereka pun memiliki upaya, tidak hanya tinggal diam. Ketika melihat kaum muslimin banyak, ya mereka tidak terima hal tersebut. Sebagaimana yang Allah Taala kabarkan kepada kita, mereka tidak akan terima. Sehingga bagaimana membentengi diri dengan tauhid, dengan akidah yang benar. Belum lagi permasalahan-permasalahan jahiliyah yang kata Rasulullah SAW, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, "Innama tunqadu urwatul Islami urwatan," bahwa yang namanya tali ikatan Islam ini akan terputus tali demi tali. Satu ikatan demi ikatan tali Islam ini akan terputus. Maknanya kalau terputus semua Islam ini akan hilang. Tali Islam ini akan terputus ikatannya satu ikatan demi satu ikatan demi satu ikatan. Kapan itu? Idza nasha'a fil Islami man lam ya'rifil jahiliyata. Kalau muncul, kalau tumbuh berkembang di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang tidak mengerti perangai jahiliyah, adat kebiasaan jahiliyah, sehingga para ulama kemudian menulis kitab-kitab yang menerangkan tentang adat kebiasaan jahiliyah, agar kemudian jangan sampai kita mencocoki kebiasaan mereka, agar kemudian kita menjauhkan diri dari mereka. Di antara mereka ada yang menulis 129 perangai jahiliyah. Sudah berapa perangai kebiasaan yang kita ketahui? Sedangkan Rasul mengatakan tadi, "Man tashabbaha bil qaumi fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, kemudian kita dibangkitkan bersama orang-orang jahiliyah, karena kita tidak tahu bahwa ternyata kehidupan kita banyak menyerupai mereka. Sehingga karena hal semacam inilah yang kemudian wajib bagi kita, darurat bagi kita untuk mempelajari akidah dan tauhid iman. Karena dengan mempelajari ini sajalah kita akan kemudian terlepas dari perangai-perangai jahiliyah. Dengan ilmu ini sajalah kita akan terbebas dari yang namanya meniru mereka orang-orang jahiliyah. Sehingga ini diantara alasan berikutnya juga mengapa kita mempelajari tentang berkaitan dengan akidah dan tauhid ini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa alasan mengapa kita mempelajari akidah dan tauhid ini untuk dalam atau pelajaran kita ke depannya, insyaallah. Baik, kita akan menggunakan kitab yang berjudul At-Tauhid Lin-Nasyiyah wal Mubtadi'in. Pembahasan tentang tauhid bagi para pemula dan pedoman hidup kita. Kemudian Allah Taala mengkhabarkan kepada kita kehidupan setelah kematian. Bahkan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa nanti dalam barzah itu akan ada ujiannya. Ujiannya fitnah kubur, fitnah pertanyaan dua malaikat di alam kubur.
Dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita pertanyaannya apa saja. Dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita jawabannya apa saja. Subhanallah, kurang sayang apa lagi Rasulullah pada umatnya. Tinggal pertanyaannya apakah kita mau mempelajarinya atau tidak. Karena yang dapat menjawab itu semua, bahwa kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mentauhidkannya. Kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mentauhidkannya. Ini urgensi yang pertama. Sehingga mengapa kita mempelajari tauhid? Mengapa kita mempelajari akidah? Mengapa kita mempelajari keimanan? Mengapa kita mempelajari hal yang berkaitan dengan Allah Taala? Maka jawabannya yang pertama, karena disebabkan kita diciptakan oleh Allah Taala untuk mengesahkan Allah Taala, untuk mentauhidkan Allah Taala. Di antara dalilnya adalah Allah Taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah hanya kepadaku. Kalimat liya'buduni yang dalam terjemahannya beribadahlah kepadaku ditafsirkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Baghawi, menerangkan ketika Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan firman Allah Taala, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum." Ubudu maknanya adalah wahidu. Makna dari ibadah, beribadahlah kepada Allah, agar mereka beribadah kepada Allah, maknanya adalah mentauhidkan Allah Taala, kata Al-Imam Al-Baghawi. Kemudian Al-Imam Al-Baghawi mengutipkan ucapan salah seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika menafsirkan makna u'budu, ketika menafsirkan makna ibadah, nyembahlah Allah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Kemudian disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha tauhid. Setiap kata ibadah yang terdapat di dalam Al-Quran, kalau kita ketika membaca Al-Quran mendapatkan kalimat ibadah, beribadahlah hanya kepada Allah, atau agar mereka beribadah kepada Allah, atau mereka beribadah, kalian beribadah, ibadah, semua kata ibadah di dalam Al-Quran, maka maknanya maksudnya adalah tauhid. Maka maksud ibadah adalah mentauhidkan Allah, sembahlah Allah saja, jangan menyekutukannya. Sehingga makna liya'buduni maknanya liwahiduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia agar mereka beribadah kepadaku. Apa itu ibadah? Ibadah yang dimaksud adalah agar mereka semua, jin dan manusia, mengesahkan Allah Taala, tidak menyekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun. Bagaimana cara kita mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah itu apa? Nah, itulah yang akan kita pelajari, agar kemudian tujuan kita diciptakan oleh Allah Taala, yaitu mengesahkan Allah Taala, dapat terwujud di muka bumi ini. Sehingga tujuan diciptakannya kita adalah agar kita mentauhidkan Allah. Kan kita diciptakan untuk ibadah, iya, maksudnya ibadah adalah mentauhidkan Allah, agar ibadah kita persembahkan ini murni hanya untuk Allah. Itulah tauhid. Baik, ini yang pertama. Mengapa kita belajar tauhid? Mengapa kita mempelajari akidah? Mengapa kita mempelajari keimanan? Mengapa kita harus mempelajari ini? Karena tujuan diciptakannya kita adalah untuk mentauhidkan Allah. Karena kata sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap kata ibadah di dalam Al-Quran, dimanapun ayatnya, kalau kita menemukan kata ibadah, maka maknanya adalah tauhid. Dan inilah yang kemudian akan kita pelajari, hakikat tauhid. Bagaimana cara mentauhidkan Allah itu bagaimana? Inilah yang kemudian akan kita pelajari nanti. Baik, itu yang pertama sebabnya. Kemudian yang kedua, di antara alasan juga mengapa kita mempelajari tema tentang tauhid ini, tentang akidah ini, tentang bab keimanan kepada Allah Taala ini, karena keutamaan dari tauhid yang sangat besar. Keutamaan dari tauhid sangat besar sekali. Sehingga keutamaan dari tauhid tak dapat digapai dengan amalan apapun. Bahkan tauhid dapat memperberat timbangan seorang hamba amalannya. Dengan tauhid dosa-dosa seorang hamba akan Allah Taala ampuni. Di antara keutamaan tersebut, dan Allah Taala banyak menyebutkan tentang keutamaan tauhid, dan juga Rasulullah SAW banyak menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Bahkan kitab-kitab yang berkaitan dengan tauhid banyak diawalinya dengan memulai dengan bab tentang keutamaan tauhid. Di antaranya satu saja. Allah Taala berfirman di dalam hadis qudsi, di dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Taala berfirman, "Ya bani Adam,
innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Wahai anak Adam, selagi engkau berdoa hanya kepadaku, mengharap hanya kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Sebanyak apapun dosa-dosa yang engkau miliki di dunia, dan aku tak peduli. Lihat bagaimana Allah Taala menjamin bagi orang-orang yang mentauhidkannya. Dan di antara bentuk mentauhidkan Allah adalah berdoa hanya kepada Allah. Di antara bentuk mentauhidkan Allah Taala adalah mengharap hanya kepada Allah. Harapan seorang hamba hanya kepada Allah Taala saja. Maka kata Allah Taala, yang berdoa hanya kepada Allah, tidak berdoa kepada selain Allah. Yang hanya berharap kepada Allah, tidak berharap kepada makhluknya. Maka kata Allah Taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya sebanyak apapun dosa-dosa yang dimilikinya, dan Allah tak ambil peduli. Ya bena Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Kata Allah Taala di dalam hadis qudsinya ini mengatakan, Allah Taala berfirman, wahai anak Adam, sekiranya dosa-dosamu itu sampai menembus awan di langit, kemudian engkau meminta ampun hanya kepadaku, maka niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu. Lihat, meminta ampun hanya kepada Allah, dan ini merupakan tauhid, bentuk kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Taala. Dia tahu Allah Taala yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Bahkan Allah Taala satu-satunya zat yang dapat mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia tahu itu, kemudian dia meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang dimilikinya selama hidupnya, maka Allah pasti akan mengampuninya. Kemudian yang ketiga, Allah Taala berfirman, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, engkau tak pernah melakukan kesyirikan, baik syirik asghar apalagi syirik akbar, maka kata Allah Taala, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Dari tauhid, karena yang namanya tauhid adalah seorang itu kemudian tidak menyekutukan Allah Taala, baik dengan syirik akbar apalagi dengan syirik asghar. Sehingga kita perlu mempelajari syirik akbar itu bagaimana, apa saja, syirik asghar itu apa saja, karena jaminannya yang besar. Sekalipun kita adalah seorang pendosa yang handal di hadapan Allah Taala, dosa-dosa kita sudah tak dapat dibendung lagi, tak dapat ditampung lagi. Kemudian kita memiliki amalan ini, kita mengesahkan Allah Taala, kita tak menyekutukan Allah Taala di sisa usia kita ini. Dahulu kita adalah pendosa yang hebat. Bagaimana cara kita kemudian untuk menembus dosa-dosa kita yang sangat banyak itu, agar kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan bersih suci? Maka caranya adalah dengan memanfaatkan sisa usia kita ini, agar benar-benar mewujudkan tauhid kepada Allah Taala, mengesahkan Allah Taala, dan tidak menyekutukan Allah Taala. Sehingga perlu di sini untuk mempelajari bagaimana cara mentauhidkan Allah, bagaimana yang namanya kesyirikan itu agar kemudian kita dapat menjauhinya. Ketika seorang hamba kemudian dia riya, dia ujub, dia sum'ah, dia takabur dan lain sebagainya, maka ini merupakan bagian dari kesyirikan. Sehingga kita harus memahami bagaimana caranya agar dapat terlepas dari belenggu yang namanya kesyirikan ini. Dan ini adalah kesyirikan sekalipun dia adalah syirik asghar, riya, sum'ah, ujub, takabur. Sehingga inilah yang akan kita pelajari. Agar kemudian belenggu ini, kalau memang kita ada, hati kita ini terbelenggu oleh penyakit-penyakit semacam ini, dapat kemudian kita lepaskan, agar kemudian kita berjumpa dengan Allah Taala dalam keadaan tidak menyekutukan. Sehingga ini alasan yang kedua, karena keutamanya yang sangat besar, dan Allah tak ambil peduli seberapa banyak dosa yang kita miliki, selagi kita berdoa hanya kepada Allah, dan ini merupakan tauhid. Selagi kita hanya berharap kepada Allah, dan ini merupakan tauhid. Selagi kemudian kita tak menyekutukan Allah, baik dengan syirik asghar apalagi dengan syirik akbar, maka inilah tauhid, buah dari tauhid yang sangat luar biasa, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Sehingga disinilah urgensinya kita mempelajari, membahas tentang permasalahan tauhid, kemudian tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan. Kemudian juga di antara yang mendorong kita untuk mempelajari hal ini, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena iblis laknatullah alaih telah berjanji di hadapan Rabbul Alamin
Iblis laknatullah telah berjanji di hadapan Rabbul Alamin untuk kemudian menghalangi jalan umat manusia dari jalan yang lurus. Iblis dan bala tentaranya berupaya untuk menghalang-halangi kita agar jangan sampai jalan yang menuju kepada Allah Ta'ala, dihalang-halangi oleh iblis. Sehingga cara untuk mengetahui jebakan-jebakan, tipu daya tersebut adalah dengan cara belajar, mempelajari tentang tauhid di antaranya, agar kita mengetahui bagaimana tipu dayanya. Dan iblis ketika mengetahui keutamaan tauhid yang sangat besar, maka tipu dayanya akan jauh lebih besar lagi. Pertama, iblis akan berupaya untuk menghalangi kita dari jalan ilmu, apapun ilmunya namanya. Kalau itu adalah ilmu din, maka iblis akan berupaya untuk kemudian menghalangi kita dari namanya ilmu. Apalagi ilmu yang akan dipelajarinya adalah tauhid. Sehingga pelajaran tauhid itu sendiri secara umum kalau dipelajari itu kadang membosankan. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab tauhid, pernah di masanya beliau menulis kitab tauhid, mengajarkannya kepada murid-muridnya, selesai ulangi lagi. Kemudian sampai pada titik di mana murid-muridnya memberikan masukan, saran kepada Syekh, sekali gantilah temanya, jangan tauhid terus, katanya. Membosankan kelihatannya. Pembahasannya begitu-begitu saja lah. Ini di antara tipu daya iblis. Kenapa? Karena iblis tahu keutamaan tauhid yang sangat besar. Sekalipun seorang hamba adalah seorang hamba yang pendosa, kemudian dia manfaatkan sisa usianya untuk benar-benar mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah Ta'ala, insya Allah akan diampuni, dan besar kemungkinannya akan diampuni. Begitu. Sehingga iblis berupaya untuk kemudian menghalangi umat manusia untuk mempelajari tauhid. Sehingga siapa di antara kaum muslimin sebanyak ini paling yang mengerti tauhid secara benar hanya berapa persen saja? Kaum muslimin di dunia sangat banyak sekali. Dan banyak di antara mereka yang tidak mengerti bagaimana cara mentauhidkan Allah. Bahkan banyak di antara mereka yang kemudian terjerumus dalam kesyirikan. Bahkan banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka tidak tahu bahwa itu adalah kesyirikan. Sehingga ini merupakan di antara tipu daya iblis terbesar. Karena sebab iblis dan bala tentaranya tidak tinggal diam, maka kita harus mempelajari tauhid. Karena tauhid ini modal utama untuk berjumpa dengan Allah Ta'ala, untuk kemudian memperoleh kebahagiaan. Baik. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, di antara sebab berikutnya juga, para ulama menyebutkan bahwa yang namanya dengan ilmu inilah kita mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, yaitu ilmu tauhid ini. Dengan inilah kita mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yaitu dengan akidah inilah. Apalagi penyimpangan akidah sangat banyak bermunculan, sehingga cara untuk kemudian kita bisa memilah dan memilih adalah dengan ilmu inilah. Dengan mempelajari ilmu inilah, bagaimana cara mengesahkan Allah dengan benar, bagaimana keimanan kepada Allah dengan benar, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Maka dengan kita mempelajari keimanan tersebut, kita akan mengetahui, oh ternyata ini adalah keliru, ini menyimpang dari jalan tauhid, sehingga kita dapat menghindari diri dari kekeliruan tersebut. Sahabat yang mulia Salman Al-Farisi mengatakan, innal ilma katsirun wal umra qasirun fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Sesungguhnya yang namanya ilmu agama ini sangatlah banyak sekali, sedangkan usia kalian ini pendek, terbatas. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik. Maka ambillah dari ilmu ini apa yang paling kau butuhkan untuk menegakkan agamamu. Dan yang paling penting untuk menegakkan agama kita adalah tauhid. Ibadah sebanyak apapun ibadah tanpa tauhid, maka tidak akan dianggap oleh Allah Ta'ala. Salat sebagus apapun salat, tanpa tauhid pelakunya adalah pelaku musyrik misalkan, dia menyekutukan Allah Ta'ala misalkan, maka salatnya tak akan memberikan faedah. Sehingga dari sini kita harus mengetahui jalan tauhid itu bagaimana, mentauhidkan Allah itu bagaimana, agar ibadah kita tidak sia-sia. Agar jangan sampai kemudian kita sudah menghabiskan usia kita untuk beribadah kepada Allah, ternyata kita menyekutukan Allah Ta'ala. Kemudian kita tidak menyadari bahwa ini merupakan di antara penyebab amalan-amalan kita akan terhapus, misalkan. Sehingga perlunya mempelajari tauhid. Karena yang namanya tauhid dan akidah yang benar merupakan asas dari amalan. Karena yang namanya tauhid ini merupakan makna dari dua syahadat. Dua rukun Islam yang pertama, yaitu dua kalimat syahadat. Kemudian yang namanya amal-amal yang lain dibangun di atas dua kalimat syahadat ini. Dan tauhid itu merupakan perwujudan, perealisasian dari dua kalimat syahadat. Kemudian Syekh Abdurrahman ibn Hasan
Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan, "Falladzi usikum bih," dan di antara perkara yang aku wasiatkan kalian dengannya adalah usduqu ma'allah, jujurlah bersama Allah. Wa ta'allamu minal ilmi ma yunjikum min syubuhati ahli syak war raib. Dan pelajarilah oleh kalian sebuah ilmu yang dengan ilmu tersebut dapat menyelamatkan kalian dari syubhatnya orang-orang yang membuat keraguan-keraguan dalam agama ini. Dan kita hidup zaman akhir ini penuh dengan syubhat, penuh dengan keraguan-keraguan. Banyak orang-orang yang kemudian memberikan hembusan-hembusannya, memberikan bisikan-bisikannya, sehingga seorang muslim itu kemudian ragu dengan Islamnya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah, apalagi semuanya serba mudah. Kita bisa membaca, kita bisa mendengar, kita bisa melihat penonton dan lain sebagainya. Ternyata tontonan-tontonan kita, bacaan-bacaan kita ini malah membuat keimanan kita semakin ragu. Keimanan kita semakin goyah, keimanan kita semakin luntur, malah semakin tidak percaya dengan agama ini, malah semakin ragu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga kita perlu untuk membentengi diri dari perkara-perkara tersebut, yaitu dengan tauhid. Karena namanya tauhid, akidah yang benar, iman yang benar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita telah mempelajarinya, mengetahuinya, maka itu akan menjadi benteng yang kokoh. Ketika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa semua agama itu sama, kita bisa tahu karena ini merupakan kalimat syubhat, kalimat yang penuh dengan tipu daya yang hendak kemudian menggoyahkan keimanan kita. Oh, semuanya sama, yang penting berbuat baik, maka semuanya akan masuk surga. Ada akan kita bahas itu. Sehingga ini yang harus kemudian jangan sampai seorang itu tergoyahkan keimanannya, apalagi di zaman fitnah sekarang ini, belakangan ini. Sehingga perlu untuk kemudian kita mempelajari yang dengan ilmu tersebut kita dapat terbebas, kita dapat terselamatkan dari tipu daya bisikan semacam ini yang kemudian membuat keraguan-keraguan terhadap keimanan kita. Fabil ilmi wal yaqin tanfa'u syubhat. Fabil ilmi wal yaqin tanfa'u syubhat. Karena dengan ilmu sajalah, terkhusus ilmu aqidah, ilmu iman, ilmu tauhid, dan dengan keyakinan, dan tidaklah keyakinan itu muncul, keyakinan itu didapat kecuali setelah seorang itu belajar tentang keimanan. Karena buah dari keimanan, buah dari akidah, buah dari tauhid adalah keyakinan yang kuat kepada Allah, kepada agama ini, kepada Rasulnya. Ketika nanti ada orang-orang yang kemudian, oh di sana ada nabi baru, karena kita sudah punya ilmunya, dengan yakin bahwa nabi terakhir, Rasul terakhir adalah